Kampung Sukatani bukanlah tempat yang tertera jelas di peta digital. Ia tersembunyi di balik barisan pohon sengon dan jurang curam yang warga lokal sebut sebagai Punggung Iblis. Di sana listrik sering padam saat hujan, menyisakan kegelapan yang seolah bernapas dan menelan cahaya. Setio, seorang pemuda desa yang baru kembali dari perantauan, duduk di pos ronda bersama 3 temannya. Ada Bambang yang penakut dan selalu gelisah. Ada Gito, si tukang kayu yang keras kepala dan skeptis. Dan ada Pak RT Darmo, sesepuh yang menyimpan banyak rahasia. Di balik kerutan wajahnya yang dalam, "Jangan pernah menoleh," bisik Pak RT Darmo. Jemarinya yang gemetar menyulut rokok kelobot. "Jangan pernah menoleh kalau mendengar suara anak ayam." Tepat di jam 1 pagi, malam itu gerimis turun tipis, seperti air mata yang tak kunjung henti. Di kejauhan, di balik rimbunnya pohon bambu yang membatasi kampung dengan hutan tua, sesosok wanita tampak berjalan perlahan. Ia mengenakan kebaya putih bersih yang tampak kontras dengan tanah becek dan berlumpur. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga ke pinggang, dan dina aroma bunga melati yang sangat menyengat tiba-tiba menusuk hidung mereka berempat. "Siapa itu?" tanya Bambang. Matanya tak berkedip. "Jam segini, kok ada perempuan cantik lewat sendirian?" Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sekar. Ia mengaku sebagai keponakan jauh dari warga desa yang sudah lama meninggal. Parasnya sangat cantik, luar biasa mempesona. Kulitnya seputih pualam dengan mata sayu yang seolah menyimpan kesedihan mendalam dan rahasia kelam. Namun Setio merasakan ada yang salah, ada yang janggal. Sekar tidak pernah terlihat berkeringat. Tidak pernah, meski matahari siang membakar kulit orang lain. Dan yang paling ganjil, kucing-kucing liar di kampung itu akan mengeong histeris atau lari ketakutan terbirit-birit setiap kali Sekar melintas di hadapan mereka. Suatu malam Sari, adik perempuan Setio, melihat Sekar sedang berdiri diam di depan sumur tua di belakang rumah mereka. Sari memperhatikan dengan hati-hati dari balik celah jendela kayu. Sekar tidak sedang menimba air. Ia berdiri mematung, kaku seperti patung. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar, tidak manusiawi, seolah sedang mendengarkan bisikan-bisikan halus yang datang dari dalam tanah. Tiba-tiba Sekar menoleh perlahan ke arah jendela Sari. Wajah yang tadinya cantik memikat, kini tampak pucat pasi di bawah cahaya bulan yang redup. Bibirnya yang merah merekah, bergerak-gerak tanpa suara, membentuk kata yang mengerikan. "1." Kematian pertama akhirnya datang juga. Menimpa Gito, si tukang kayu yang dulu tak percaya hal gaib. Ia ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam gudang kayunya yang sempit. Tubuhnya kering kerontang, seolah seluruh darahnya telah dihisap habis, hanya menyisakan kulit yang menempel pada tulang melalui lubang kecil di tengkuknya. Wajahnya membeku dalam ekspresi horor yang luar biasa. Matanya melotot lebar, menatap langit-langit, seolah melihat neraka terbuka di hadapannya. Warga desa geger, panik menyelimuti setiap sudut kampung. Pak RT Darmo hanya bisa tertunduk lesu, duduk diam di pojok ruangan. Dia sudah mulai menagih, gumamnya pelan, penuh penyesalan. Setio, yang tidak mau tinggal diam, mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia menggigit Sekar secara sembunyi-sembunyi, tepat pada malam Jumat Kliwon yang mencekam. Sekar berjalan menuju hutan bambu di belakang kampung. Di sana, di bawah sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, Sekar mulai menanggalkan kebaya putihnya. Setio membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak kencang. Di balik punggung Sekar yang mulus, terdapat sebuah lubang menganga yang busuk, penuh dengan belatung putih yang menggeliat-geliat hidup. Suara tawa melengking tinggi dan menyakitkan telinga, pecah membelah kesunyian malam. "Hai, hai, hai, hai. Darah yang muda, darah yang murni." Sekar bukan lagi wanita cantik yang memikat hati. Rambutnya kini kusut masai, kotor dan berantakan. Matanya merah menyala seperti bara api yang menyala-nyala. Dan kuku-kukunya memanjang panjang, setajam silet yang siap mengoyak daging. Dia adalah kuntilanak merah, sosok penjaga perjanjian terlarang, yang dibuat oleh leluhur kampung itu puluhan tahun silam, demi kesuburan tanah mereka. Dan kini ia kembali bangkit, untuk mengambil 10 nyawa, sebagai upet yang tertunggah.
Setio mencoba lari, namun kakinya terasa berat seolah tertanam kuat di tanah. Di depannya Sekar atau makhluk itu sudah berdiri dengan posisi terbalik, merayap di batang pohon dengan kecepatan yang mustahil, tidak masuk akal. Setio, bisik suara itu, lembut namun menusuk hingga ke tulang sumsum, terdengar tepat di telinganya. Meski makhluk itu berada beberapa meter di depannya. Kau ingin melihat kecantikanku yang sebenarnya? Setio berlari, sekuat tenaga yang dimilikinya. Napasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak, kakinya terasa terbakar. Namun rasa takut yang menguasai seluruh jiwanya membuatnya terus memacu langkah, menjauh dari tempat neraka itu. Hutan bambu seolah hidup, bergerak mengikutinya. Ranting-ranting kering mencengkeram ujung bajunya, seolah ingin menahannya di sana selamanya. Saat ia berhasil menerobos rimba dan melihat lampu-lampu remang rumah warga, ia langsung berteriak memanggil semua orang. Gila, itu bukan manusia. Sekar itu setan. Dia punya lubang besar di punggungnya. Dia ada yang membunuh gitu. Namun respon warga justru sebaliknya, sangat dingin dan aneh. Pak RT Darmo memandangnya dengan tatapan heran, bahkan sedikit menyesalkan ucapan itu. Setio, kamu mabuk apa bagaimana? Sekar itu sedang duduk di balai desa sekarang. Dia baru saja membagikan kue untuk anak-anak yang bermain di sana. Setio terdiam kaku, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia perlahan menoleh ke arah balai desa. Di sana, di bawah sorot lampu kuning yang remang, terlihat jelas sosok wanita itu. Sekar tersenyum manis, sangat manis. Tangannya yang halus menyodorkan kue klepon kepada anak-anak kecil. Wajahnya sempurna, mulus dan cantik jelita. Tidak ada lubang busuk, tidak ada belatung. Semuanya tampak normal. Sangat normal hingga membuat Setio merasa dirinya lah yang sedang gila. Kau lihat apa, Setio? Pisik seseorang di belakangnya. Itu adalah Bambang. Mukamu pucat pasi. Kau benar-benar melihat hantu. Setio menggeleng kuat-kuat, tak percaya. Aku tidak gila, Bam. Aku bersumpah demi Tuhan, aku melihatnya berubah wujud. Dia kuntilanak, Bam. Dia datang mencari tumbal. Malam itu Setio dikurung di kamarnya oleh keluarganya karena dianggap mengalami gangguan jiwa atau kesurupan. Namun Sari, adik perempuannya, diam-diam mendekati pintu kamar. Kak Setio panggil Sari pelan. Aku percaya kakak, tadi sore aku melihat kakinya. Saat dia duduk, kakinya tidak menyentuh lantai. Dia melayang sedikit, Kak. Hanya beberapa senti, tapi aku melihatnya jelas. Setio meremas tangan adiknya erat-erat. Kita harus waspada, Sar. Malam ini jangan pernah keluar rumah. Kunci semua pintu dan kunci semua jendela rapat-rapat. Teror tidak berhenti, tidak pernah memberi jeda. 2 malam kemudian malapetaka kembali datang menyambar. Kali ini menimpa Mbah Minto, tetua adat yang dianggap paling sakti dan paling berani di kampung itu. Mbah Minto yang biasa tidur sendirian di gubuk tengah sawah, ditemukan tewas dalam posisi duduk bersila. Anehnya tubuh Mbah Minto kering seperti kerupuk, namun wajahnya justru tersenyum damai, sangat damai. Di tangannya yang keriput, tergenggam sehelai rambut hitam panjang yang sangat banyak. Seolah ia sempat mencabik-cabik rambut makhluk itu sebelum menghembuskan napas terakhir. Jangan sentuh rambut itu, teriak Pak RT saat melihat warga ingin memungutnya. Itu bukan rambut biasa, itu senjatanya yang mematikan. Belum reda kepanikan, belum kering air mata warga, pagi harinya Bu RT dilaporkan hilang secara misterius. Pencarian dilakukan besar-besaran menyisir setiap sudut desa. Hingga sore hari, salah satu warga berteriak histeris. Suaranya pecah menahan ngeri. Di dekat pohon nangka tua di belakang masjid, Bu RT ditemukan. Ia tergantung terbalik, kepalanya menancap dalam di tanah lunak, sementara kakinya menjulur kaku ke atas. Namun yang paling mengerikan bukanlah cara kematiannya, melainkan kondisinya. Wajahnya berubah drastis, menjadi sangat cantik, sangat mulus, seolah ia sedang memakai wajah orang lain yang masih muda. Dan dari arah punggungnya, terdengar suara bayi menangis sangat keras, sangat nyaring, namun tidak ada satupun bayi yang terlihat di sana. Wih, wih. Suara itu bergema, memantul di dinding-dinding rumah, membuat tua orang yang mendengarnya merasa telinga perih dan kepala terasa mau pecah. Malam itu rapat darurat diadakan di balai desa. Suasana mencekam, dingin, dan penuh ketegangan.
Api lilin bergoyang-goyang meski tidak ada angin, seolah ada kehadiran lain yang ikut mendengarkan. Pak RT Darmo akhirnya menyerah, tak bisa lagi menyimpan rahasia. Ia mengambil sebuah kotak besi tua yang berkarat dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya terdapat naskah kuno dan peta tanah. Dahulu, sekitar 70 tahun lalu, mulai Pak RT dengan suara gemetar, kampung ini dilanda paceklik parah. Tanah tandus, retak kering, tidak ada yang mau tumbuh. Leluhur kita membuat perjanjian. Gelap dengan penunggu hutan, mereka meminta kesuburan dan sebagai gantinya setiap 50 tahun sekali, sang putri akan datang mengambil haknya. Siapa sang putri itu? Tanya Setio tajam, memotong pembicaraan. Dia adalah wanita yang dikorbankan dulu. Namanya Sekar Arum. Dia dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin itu sebagai persembahan. Karena dendam dan kesedihannya, ia berubah menjadi makhluk halus yang haus darah. Dia mengambil nyawa muda untuk mempertahankan kecantikannya. Setiap satu nyawa yang diambil, wajahnya akan semakin cantik dan kekuatannya semakin besar. Berapa nyawa yang dia butuhkan? Tanya Bambang yang sudah menggigil ketakutan, kakinya lemas tak kuat berdiri. 10, jawab Pak RT pelan, singkat dan mematikan. 10 nyawa murni. Jika sudah terkumpul 10, dia tidak akan kembali ke alamnya. Dia akan menjadi nyata dan bisa menguasai seluruh desa ini selamanya. Setio menatap tajam. Sudah ada 2 korban. Berarti dia masih butuh 8 lagi. Tiba-tiba lampu bolam di balai desa berkedip-kedip. Suara kretek-kretek terdengar keras dari atap. Aroma bunga melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat semua orang merasa pusing dan mual. Dari arah pintu yang terbuka perlahan, muncul bayangan sosok tinggi besar. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Ia berdiri diam mematung di ambang pintu. Hai, hai, hai. Rapatnya seru sekali. Suara itu lembut namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Serang, teriak salah satu pemuda yang nekat melemparkan sabit ke arah sosok itu. Namun sabit itu hanya menembus tubuhnya seperti menembus asap tipis. Sosok itu tidak bergeming, sama sekali tidak bergerak. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Wajahnya masih cantik, sangat cantik, namun matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Siapa yang mau jadi yang ketiga? Tanyanya pelan, sangat pelan namun terdengar jelas di telinga semua orang. Kepanikan pecah. Warga berlarian keluar lewat jendela dan pintu belakang, berhamburan seperti semut yang kebakaran. Setio menarik tangan Sari dan Bambang, berlari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Kita tidak bisa lari terus, teriak Setio di tengah kepanikan. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Caranya gimana? Dia setan, yo. Kita cuma manusia biasa, teriak Bambang sambil menangis terseduh-seduh. Dia dulu manusia. Dia punya nama asli, Sekar Arum. Dia punya tubuh asli yang dikubur di bawah pohon beringin. Kalau kita bisa menemukan tulang belulangnya dan menguburkannya kembali dengan benar atau membakarnya, mungkin ilmunya bisa hilang. Malam itu, di tengah hujan lebat dan guntur yang menyambar-nyambar, 3 pemuda berani mati itu bersiap. Mereka membawa keris pusaka peninggalan Mbah Minto, air kembang, tujup, dan tali yang dijalin dari akar pohon beringin itu sendiri. Mereka berjalan perlahan menuju jantung hutan, tempat di mana Setio pertama kali melihat wujud aslinya yang mengerikan. Di bawah pohon beringin raksasa, angin berputar kencang, membentuk pusaran daun kering yang berterbangan. Di tengah pusaran itu, Sekar berdiri menari-nari dengan anggun, namun menyeramkan. Kebayanya kini berubah warna menjadi merah darah, seolah basah oleh kemanusiaan. Kalian datang untuk menyerah? Tanyanya. Tubuhnya melayang setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Sekar Arum, teriak Setio sekuat tenaga. Suaranya mengalahkan suara guntur. Dendamu sudah selesai. Lepaskan warga desa. Kami tahu penderitaanmu yang sebenarnya. Sekar tertawa melengking, suaranya pecah membelah awan. Penderitaan? Kalian tidak akan pernah mengerti. Dikubur hidup-hidup, ditelanjangi, dibiarkan makan tanah dan cacing. Sekarang giliran kalian merasakannya. Tiba-tiba, rambutnya memanjang dengan sangat cepat. Seperti ular-ular yang hidup dan lapar. Menyerang ketiga pemuda itu dari segala arah. Bambang berhasil diikat kuat oleh rambut-rambut itu.
dan ditarik mendekat perlahan ke wajah Sekar. "Cantik tidak aku?" tanya Sekar lembut pada Bambang yang ketakutan. Wajahnya perlahan berubah. Kulit mulusnya mengelupas satu persatu, memperlihatkan daging merah yang basah dan berdarah, lalu berubah menjadi tengkorak kelabu yang masih menjuntai urat-urat hitam yang kering. "Lihatlah kecantikanku yang sebenarnya." Bambang tidak sanggup menahan rasa ngeri itu. Ia pingsan seketika, tubuhnya lemas seperti kain basah. Sari menjerit ketakutan, suaranya tercekat di tenggorokan. Setio tidak kehilangan akal sehatnya. Ia mengambil kesempatan itu. Matanya menangkap sebuah akar besar yang berdenyut kencang di tanah. Itu adalah pintu masuk menuju liang lahat tua tempat tubuh aslinya disembunyikan. "Dalalak, Gobang, Talu." Setio membaca mantra dengan lantang yang dihafalnya sepotong-sepotong dari naskah kuno tadi. Ia mengayunkan tangan dan melemparkan keris pusaka itu tepat ke tengah lubang tanah yang terbuka lebar. Prak! Sebuah cahaya hijau menyilaukan mata, meledak keras dari dalam perut bumi. Sekar menjerit kesakitan luar biasa. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan binatang buas. Tubuhnya terbakar oleh api biru yang dingin namun menyakitkan. Namun api itu tidak mematikannya. Justru kemarahannya memuncak, meledak menjadi amarah yang tak terbatas. "Kalian akan membayarnya dengan nyawa." Jeritan Sekar Arum memecah langit malam, bergema di seluruh penjuru hutan. Api biru yang membakar tubuhnya justru membuatnya terlihat semakin ganas, semakin mengerikan. Rambut-rambutnya yang tadinya mengikat Bambang kini melepaskan tawanan itu dan berubah menjadi ribuan cambuk tajam yang menyerang segala arah tanpa pandang bulu. "Bambang!" teriak Sari. Ia berlari secepat kilat, menarik tubuh Bambang yang sudah pingsan dan dingin itu, bersembunyi di balik akar pohon yang besar dan kokoh. Setio berdiri tegak, memegang gagang keris kedua dengan tangan gemetar. Ia bisa melihat wujud asli Sekar dengan sangat jelas sekarang. Tubuhnya transparan tembus pandang, bagian punggungnya berlubang besar, menganga lebar, mengeluarkan asap hitam yang tebal. Namun wajahnya masih tetap mempertahankan sisa-sisa kecantikan yang mematikan, yang mempesona. Matanya kini merah menyala, seperti bara api yang siap melahap segalanya. "Kau menyakiti tubuh asliku," desisnya. Suaranya bergema dari segala arah, seolah angin itu sendiri yang berbicara. "Sekarang aku tidak akan mengambil nyawamu dengan cepat. Aku akan menyiksa jiwamu selamanya." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Setio terbuka begitu saja. Bukan tanah biasa yang retak, melainkan kegelapan pekat hitam legam yang berputar kencang seperti pusaran air di tengah laut. Setio kehilangan keseimbangan dan tanpa bisa menolak, ia jatuh terjerembab ke dalamnya. Di dalam kubur, Setio tidak membentur tanah keras. Ia melayang turun perlahan, sangat pelan, menuju sebuah ruangan bawah tanah yang luas dan pengap. Itu adalah liang kubur tua, tempat Sekar Arum dikubur hidup-hidup puluhan tahun yang lalu. Di sana, tepat di tengah ruangan, terlihat kerangka manusia yang masih utuh, masih mengenakan sisa-sisa kain kebaya yang sudah lapuk dimakan waktu. Di sebelahnya, terdapat benda-benda pemujaan aneh dan mangkuk-mangkuk batu yang berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau anyir dan busuk. "Ini tubuh aslinya," bisik Setio pelan. Ia menyadari satu hal yang penting. Selama kerangka ini ada di sini dan dirawat dengan ilmu hitam, Sekar tidak akan pernah bisa mati, tidak akan pernah bisa tenang. Tiba-tiba, kerangka itu bergerak. Tulang-tulangnya berdiri dengan sendirinya, berbunyi krak-krang yang mengerikan. Dari rongga mata yang kosong, keluar asap hitam yang perlahan memadat, membentuk sosok wanita berkebaya putih yang sangat ia kenal. "Kau ingin tahu kenapa aku melakukan ini?" tanya sosok itu. Suaranya kini berubah, tidak lagi garang, melainkan sangat sedih, penuh keputusasaan dan lirih. "Aku tidak ingin menjadi monster, tapi leluhurmu yang memaksaku. Mereka mengikat jiwaku agar tanah ini tetap subur, agar kalian bisa makan dan hidup. Audibat seminakan hati manusia, agar aku tetap terlihat cantik dan tidak menjadi bangkai yang berjalan." Setio terdiam. Rasa takutnya perlahan bercampur dengan rasa iba, rasa kasihan yang mendalam.
Mereka menjanjikanku kebebasan setelah 1 abad lamanya. Tapi mereka bohong. Mereka semua pembohong. Aku terjebak di sini. Terkurung. Selamanya. Sekar kembali marah. Suaranya meninggi. Jadi aku akan mengambil semua nyawa di desa ini. Aku akan hancurkan segalanya. Sampai aku bebas. Di luar lubang, situasi semakin kacau balau. Hujan deras turun tanpa henti. Disertai angin kencang yang merobohkan pohon-pohon besar. Sari dan Bambang yang sudah sadar mencoba mencari cara untuk membantu Setio. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Pak RT Darmo dan beberapa orang tua lainnya. Daun Pak RT tidak lebih diancur medolong. Wajah mereka bukan wajah prihatin, melainkan wajah dingin, datar, tanpa ekspresi seperti boneka kayu. Pak RT, tolong kami. Kak Setio ada di bawah sana. Teriak Sari memohon. Pak RT Darmo tersenyum. Senyum yang aneh, senyum yang sama persis dengan senyuman Sekar. Biarkan saja nak, itu sudah takdirnya. Itu sudah jalannya. Memaksud Bapak? Tanya Bambang bingung, kakinya gemetar hebat. Sekar Arum bukan musuh kita. Dia adalah pelindung kita, kata Pak RT pelan namun dingin. Tapi dia sudah lepas kendali. Dia ingin lebih dari yang seharusnya. Rencana awalnya hanya 3 tumbal, tapi dia ingin 10. Karena itu kita butuh pengganti yang baru. Mata Pak RT berubah menjadi hitam pekat tanpa putih mata. Kalian berdua dan Setio, darah muda kalian sangat sempurna. Sangat cocok untuk menenangkan amarahnya. Ternyata, para tetua desa ini telah membuat perjanjian baru yang gelap. Mereka rela mengorbankan generasi muda agar desa tetap aman dan mereka bisa hidup panjang umur. Mereka adalah dalang sebenarnya di balik semua kematian yang terjadi. Tiba-tiba dari dalam lubang tanah itu, Setio melompat keluar dengan cepat. Dan yang membuat semua orang terkejut, ia sedang memeluk erat tengkorak milik Sekar Arum. Jangan bergerak, teriak Setio sekuat tenaga. Ia mengangkat tengkorak itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kalau ada yang menyentuh adikku atau temanku, aku hancurkan tulang ini sekarang juga. Hancur berkeping-keping. Sekar Arum yang berada di atas dahan pohon terlihat syok dan panik. Jangan lakukan itu! Itu milikku. Itu tubuhku. Pak RT sudah mengkhianatimu, Sekar. Teriak Setio mencoba menjelaskan. Mereka tidak akan pernah membebaskanmu. Mereka tidak peduli pada penderitaanmu. Mereka hanya memanfaatkanmu sebagai alat. Sebagai tumbal. Para tetua desa mulai maju perlahan, membawa parang, golok dan tombak. Mata mereka merah menyala dipengaruhi oleh ilmu hitam. Kembalikan tulang itu, bocah kurang ajar. Atau kami bunuh kalian semua. Situasi menjadi sangat genting, sangat tegang. Di satu sisi ada Sekar Arum yang mengamuk dan ketakutan. Di sisi lain ada tetua desa yang gila kekuasaan dan kejam. Setio terjepit tepat di tengah-tengah antara hidup dan mati. Kalian semua serakah, teriak Setio dengan penuh emosi. Selama ini kalian hidup enak, makan enak di atas penderitaan dia. Sudah cukup. Semuanya sudah cukup. Setio mengambil keputusan yang sangat nekat, yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Tidak melempar tengkorak itu, tidak juga menghancurkannya. Tapi ia justru memeluknya erat-erat ke dadanya. Ia menutup matanya rapat-rapat dan mulai membaca doa dengan keras, dengan hati yang tulus. Bukan mantra pelet, bukan ilmu hitam, tapi doa memohon ampun dan ketenangan untuk jiwa yang tersesat. Kakak tidak salah, mereka yang salah. Tenanglah, kembalilah ke tempat yang layak. Tempat yang tenang, bisik Setio. Ajaibnya, api biru yang mengelilingi tubuh Setio perlahan mereda. Aroma melati yang menyengat dan memualkan perlahan berubah menjadi wangi bunga Kamboja yang tenang, yang damai. Namun Pak RT Darmo tidak mau diam. Ia tidak mau rencananya gagal. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah keris kecil beracun dan melemparkannya dengan kuat tepat ke arah dada Sari, berniat membunuhnya sebagai tumbal pengganti. Awas Sari! Teriak Setio. Sekar Arum bergerak lebih cepat dari kilat. Lebih cepat dari apapun. Ia menangkis keris itu dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya tembus keris itu melukai bahunya. Sekar menjerit kesakitan, namun ia tetap berdiri tegak. Kau melindungiku, kata Sekar terkejut, matanya terbelalak. Selama puluhan tahun, tidak ada satupun manusia yang pernah berniat baik padanya. Semua hanya ingin memanfaatkannya atau membunuhnya.
Tapi kali ini ia yang melindungi mereka. Sudah saatnya keadilan ditegakkan, kata Sekar. Kali ini suaranya tegas, lantang dan agung. Ia melepaskan wujudnya sepenuhnya tanpa menahan lagi. Tubuhnya membesar menjadi sangat tinggi. Rambutnya memenuhi udara, gelap seperti malam. Sepasang sayap hitam besar muncul dari punggungnya. Ia berubah menjadi kuntilanak ratu, makhluk legendaris yang kekuatannya setara dengan jin perang. Balas dendamku dimulai sekarang. Sekar menyerang para tetua desa. Bukan dengan mencabik-cabik tubuh mereka, bukan dengan darah, tapi dengan teror psikis yang jauh lebih menyakitkan. Ia memperlihatkan kepada mereka semua dosa-dosa masa lalu, bagaimana leluhur mereka membunuhnya dengan kejam, bagaimana mereka berkhianat. Para tetua itu menjerit-jerit ketakutan, melihat bayangan kengerian masa lalu, hingga akhirnya mereka jatuh pingsan atau bahkan mati serangan jantung karena terlalu ketakutan menghadapi dosa mereka sendiri. Setelah semua musuh tumbang, badai pun perlahan reda. Awan hitam bergeser dan bulan kembali muncul, menyinari hutan yang sunyi dan hening. Sekar Arum kembali menyusut, kembali ke wujud wanita cantik yang pertama kali dilihat Setio. Namun kali ini, wajahnya tidak pucat dan dingin. Wajahnya teduh, damai dan bersinar lembut. Lubang mengerikan di punggungnya telah tertutup rapat, hilang tak berbekas. Waktuku sudah habis, kata Sekar lemah. Suaranya halus seperti bisikan angin. Kau telah membebaskanku. Setio, kau tidak memandangku sebagai monster, tapi sebagai manusia yang tersakiti. Maafkan kami, Mbak Sekar, kata Setio dengan mata berkaca-kaca. Sari dan Bambang juga ikut menunduk menyesali semua yang terjadi. Aku tidak membutuhkan tumbal lagi. Aku sudah menemukan kedamaian yang kucari, kata Sekar sambil tersenyum. Senyuman yang tulus, sangat indah dan penuh ketenangan. Perlahan tubuh Sekar Arum mulai memudar hingga berubah menjadi butiran cahaya keemasan yang halus. Cahaya itu terbawa angin malam berterbangan ke segala arah. Tengkorak yang dipegang Setio pun perlahan hancur, menjadi debu halus yang hilang terbawa angin. Jaga desa ini, jangan biarkan kejahatan masuk lagi. Bisik suara itu menghilang perlahan, bersama dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Pagi harinya matahari terbit sangat cerah, sangat hangat. Seolah malam yang mengerikan dan panjang itu hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Warga desa menemukan tubuh para tetua yang tewas dengan wajah tenang, damai. Seolah mereka meninggal dalam tidur panjang yang nyenyak. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Setio, Sari dan Bambang menjadi satu-satunya saksi bisu yang tahu kebenaran sebenarnya. Sejak hari itu, tidak ada lagi teror di kampung Sukatani. Tanah tetap subur, sawah tetap panen. Tapi tidak ada lagi tumbal yang diminta, tidak ada lagi nyawa yang melayang. Namun warga lokal sering menceritakan turun-temurun, jika seseorang melewati pohon beringin tua itu pada malam hari, dengan niat jahat atau hati yang kotor, mereka akan melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di dahan pohon yang tinggi, menjaga, melindungi, dan menunggu. Tapi bagi mereka yang berhati bersih, yang berniat baik, mereka tidak akan melihat apa-apa. Mereka hanya akan mencium wangi melati yang harum semerbak dan merasa tenang, merasa aman, seolah ada seseorang yang sedang menjaga mereka dari jauh.